P3 menyusul deklarasikan Ganjar, legitimasi dan sebutan Jokowi Kingmaker akhirnya ambiar. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Saya rasa ini bukan tentang koalisi Indonesia Bersatu lagi, tapi tentang bagaimana menyenangkan Pak Jokowi. Kan koalisi ini kelihatannya memang terbentuk gitu ya untuk dua kepentingan kan, kepentingan hari ini dan kepentingan setelah 2024 atau setelah 14 Februari 2024. Makanya pada saat ini kelihatan agak bingung tuh KIB menentukan sikap. Tapi untuk menenangkan kader gitu ya dia bilang aja tetap ada gitu, walaupun jadi bingung nanti kader. P3 sudah gabung ke Ganjar, kemudian PAN akan bergabung kemana, dan Golkar akan bergabung kemana. Dengan demikian maka koalisinya bukan bersatu lagi belakangnya, sudah bubar namanya, koalisi bubar, atau ya sudah tidak relevan kita bicara. Nah, tapi variabel ini menurut saya ditentukan oleh 4-5 variabel ya. Dinamika akan kemana ke Golkar setelah ini, akan kemana kan PAN setelah ini, apakah seperti P3? Satu, masing-masing partai akan melihat dinamika elektoral si capres. Apalagi Golkar, itu akan membaca peluang kemenangan seorang capres. Sama tadi pertimbangan P3 disampaikan Mas Romi juga karena pertimbangan peluang kemenangan, meskipun otomatis. P3 sudah jelas membelot dari KIB. Kingmaker KIB adalah Jokowi. Ide besar Jokowi adalah membangun koalisi gemuk. Hanya saja gagasan besar itu akhirnya remuk redam ambiar berantakan. Rarara. Pengaruh Jokowi nampaknya sudah pudar, ikatan koalisi politik dalam KIB sudah tak bisa digubris. Justru di internal koalisi semakin rapuh. Satu persatu anggota KIB akhirnya hengkang ya. Sadis sekali jika dikatakan P3 partai nakal berani menjadi pembelot atau pengkhianat. Tentunya manuver P3 yang kemarin berani mengambil sikap tegas mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres 2024. P3 menyusul keputusan PDIP yang lebih dulu memerintahkan kader partai dan juga petugas partai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Maka dengan dideklarasikannya Ganjar sebagai Capres kemarin oleh P3, otomatis secara definitif P3 sudah hengkang dari hubungan politik dengan KIB. P3 secara politik keluar sendiri dan memutus ikatan silaturahmi antara elit dan juga konsorsium politik dalam wadah KIB. Akhirnya diucapkan wassalam untuk P3. Ya, pihak yang tersakiti dan terzolimi paling parah adalah dua partai anggota KIB dan Jokowi selaku berjubah kingmaker di KIB. Direncanakan KIB akan menggelar pertemuan elit KIB pada Kamis 27 April tadi. Sepertinya rencana tersebut terancam batal jika dipaksakan berjalan, hanya akan menambah permusuhan dan kemarahan antara elit partai. Yang pasti Golkar dan PAN akan melampiaskan kekesalan dan kemarahannya kepada P3. Ya, betapa tidak marah, hanya berharap satu hari pertemuan elit KIB. Ternyata P3 sudah menikung duluan. Persis satu hari menjelang acara keputusan politik bersama KIB, mendadak P3 curi momentum dengan menyatakan dukungan Ganjar sebagai Capres 2024. Lebih baik pertemuan KIB besok hari dibatalkan saja daripada menjadi ladang amukan atau kemarahan antara elit partai KIB. Malulah dilihat konstituen dan masyarakat umum. Lagian, apa kata dunia? Akan tertawa melihat pengkhianatan dari sebuah partai kecil yaitu P3 terhadap koalisi partai yang digagas oleh Jokowi. Manuver P3 melakukan pengkhianatan terhadap KIB juga menusuk jantung Jokowi. Betapa tidak tragis, P3 sudah tidak menghargai Jokowi sebagai kingmaker di KIB. P3 meninggalkan dan berkhianat yang berakibat fatal pada kedaulatan politik KIB. Wibawa Jokowi dibinasakan dan dilemahkan oleh P3. Otomatis membuat pengaruh dan legitimasi politik di KIB lemah, bahkan terancam hilang. P3 juga memutus ekosistem atau mata rantai politik dari Jokowi yang sedang dibangun.
Dua ide besar yakni membangun KIB dan menginisiasi terbentuknya koalisi besar menjadi runtuh. Ambiar oleh kelakuan yang menguntungkan sepihak oleh P3. P3 sudah jelas mengembosi KIB dan merusak inisiasi koalisi besar. Yang pasti, P3 sudah diberikan dukungan kuat oleh Invisible Hand untuk membuyarkan pertahanan poros Jokowi. P3 menjadi pengkhianat dan selama ini justru dijadikan proksi menghancurkan di internal KIB. P3 pasti sudah cermat dan tepat mengambil langkah politik untuk merusak KIB dan kemudian sudah aman berteduh di patung politik Invisible Hand. Karenanya, saya pun menyimpulkan jika perbuatan dan tindakan P3 jelas di-backing oleh kekuatan politik besar dan juga ekosistem politik yang sangat kuat. Dan rasanya memang benar jika selama ini terdapat persaingan ketat antara poros Megawati dan poros Jokowi. Dan pada akhirnya, permainan dan pertandingan sedang dimenangkan poros Megawati. Jokowi telah jebol pertahanannya dan sudah ambiar pengaruh dan legitimasi politik. Ingat, kekalahan poros Jokowi adalah kecepatan tak terduga keputusan pencapresan Ganjar oleh PDIP dan keputusan P3 tanpa seizin KIB untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Adakah resolusi terakhir memulihkan kondisi KIB yang sedang goyah dan diambang kehancuran? Mungkinkah Jokowi akan turun tangan mengadakan negosiasi politik dengan Megawati? Lalu bagaimana dengan nasib Golkar dan PAN yang sudah terzolimi dan dikhianati P3? Setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memutuskan partainya mendukung Ganjar sebagai Capres, saya langsung mengira partai berikutnya yang bakal mendeklarasikan Ganjar adalah P3. Ya, ikatan sejarah dua partai itu memang meyakinkan saya. Ikatan sejarah dua partai itu membuat dua partai itu sulit untuk berbeda arah. Bahkan di masa Orde Baru, dua partai itulah yang selalu dikambing hitamkan, bahkan dijadikan korban dalam setiap pemilu. Ya, dua partai itulah yang selalu menjadi korban karena dilahirkan untuk dikalahkan. Bahkan jika terlihat ada kemungkinan salah satu dari dua partai itu akan menang, maka Orde Baru akan bergerak untuk membuat kisruh dari dalam. Tidak jarang tokoh-tokoh sentral dua partai itu ditumbalkan. Ya, rasa senasib sepenanggungan itulah yang membuat Megawati Soekarno Putri memilih Hamzahas.